Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kuasa doa. Bacaan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Tetaplah berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu malam seorang hamba Tuhan yang juga seorang dokter bersama keluarganya harus tidur di dalam kemah di sebuah bukit. Karena mereka membawa uang, obat-obatan, dan barang-barang berharga lainnya dalam jumlah yang cukup banyak, maka mereka mulai merasa takut dan tidak tenang. Akhirnya mereka tertidur setelah berdoa menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Beberapa bulan setelah itu, ada seorang laki-laki dalam keadaan terluka parah dibawa ke rumah sakit misi di daerah itu. Setelah melihat hamba Tuhan tersebut yang sedang mengobatinya, laki-laki yang terluka itu berkata, "Beberapa bulan yang lalu, ketika Bapak sekeluarga tidur di kemah sebuah bukit, kami bermaksud merampok Bapak. Tetapi kami melihat ada 26 orang prajurit berjaga-jaga di sekeliling kemah tersebut, sehingga kami tidak berani untuk mendekat." Kisah tersebut terus menjadi pertanyaan di pikiran sang hamba Tuhan tersebut, sampai pada suatu hari ketika ia kembali ke tempat asalnya dan berkhotbah di gereja asalnya, ia menceritakan kisah tersebut di depan jemaatnya. Lalu pemimpin gereja tersebut menanggapi dengan berkata, "Di malam kejadian itu, saya digerakkan oleh suara hati saya untuk berdoa bagi Bapak sekeluarga. Maka saya kumpulkan jemaat yang bersedia hadir di dalam gereja ini dan kami berdoa untuk keselamatan Bapak sekeluarga. Saat itu, jumlah kami yang hadir di tempat ini ada 26 orang. Kini mengertilah sang hamba Tuhan itu bahwa Tuhan sendiri yang mengutus 26 malaikat untuk menjaganya setelah 26 jemaatnya berdoa khusus untuknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa doa tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaannya, doa akan membawa dampak bagi orang yang kita doakan. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Tetapi yang jelas, sesuatu pasti terjadi. Doa membuat kita terheran-heran bahwa ternyata Tuhan dapat melakukan apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa segala sesuatunya kepada Tuhan melalui doa. Percayakan semuanya kepadanya dan kita akan melihat bahwa Ia tidak pernah memalingkan wajah
atau menutup telinga ketika anak-anaknya berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu milikilah karakter untuk meyakini bahwa Tuhan turut berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan hidup dan masa depan kami kepadamu. Berkaryalah Engkau dalam setiap segi-segi kehidupan kami, agar kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan yang berkemurahan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.